Malam itu Rohim yang sedang tertidur terlelap tiba-tiba harus terbangun saat mendengar suara dari ponselnya. Ia ambil ponsel tersebut dan mengangkatnya. "Halo, selamat malam," ucap suara dari telepon itu. "Iya, ini siapa ya?" jawab Rohim tanpa basa-basi. "Apa betul ini Mas Rohim dari Travel Malang?" imbuh dari penelpon itu. "Iya betul, ada yang bisa saya bantu?" "Anu Mas, saya mau booking buat tur besok ke Jogja. Apa bisa? Buat 9 orang. Berangkatnya malam, tujuannya Parangtritis Mas," ucap penelepon itu. Mendengar hal itu, tentu saja Rohim seketika langsung menjelaskan tarif dan sebagainya. Hingga akhirnya Rohim dan penelepon itu pun setuju untuk melakukan perjalanan di esok harinya. Dan setelah itu, Rohim pun lalu menutup teleponnya dengan perasaan yang sedikit lega. Karena keesokan harinya dia mendapatkan trip yang harus dikerjakan. Keesokan harinya pada pukul 8 malam, Rohim saat itu dalam perjalanan menjemput customernya yang sebelumnya sudah menghubunginya itu. Berbekal alamat desa dan ancar-ancar titik penjemputan, dia pun mulai perjalanannya seorang diri untuk menjemput customer tersebut. Karena di dalam pikiran Rohim, tamunya yang akan dia bawa itu tidak terlalu banyak. Kira-kira pada pukul 9 malam, Rohim akhirnya sampai di titik penjemputan, yang dimana malam itu ternyata dia sudah ditunggu oleh beberapa orang. Saat itu dia melihat ada sekitar 4 laki-laki dan 5 perempuan. Usianya rata-rata sekitar 55 sampai 60 tahunan. Dan setelah penumpangnya dipastikan semua, akhirnya Rohim menyuruh penumpangnya itu masuk ke dalam kendaraan. Setelah semuanya masuk, Rohim pun akhirnya memulai perjalanannya. Di awal perjalanan, semuanya memang nampak biasa-biasa saja. Semua penumpang terlihat ada yang tertidur, ada juga yang terjaga. Hanya seorang laki-laki parubaya yang duduk tepat di samping Rohim, yang saat itu memang masih benar-benar terjaga. Sisanya tertidur. Untuk mencairkan suasana, tentu saja Rohim mengajak laki-laki tersebut untuk ngobrol agar perjalanannya tidak membosankan. "Tujuannya cuma Parangtritis ya Pak?" ucap Rohim mulai pembicaraan. "Iya Mas, mau ke Parangtritis saja," jawab laki-laki itu singkat. "Oh iya Pak, ngomong-ngomong, Bapak yang kemarin telepon saya kok bisa tahu nomor saya Pak? Dapat dari mana Pak?" tanya Rohim menambahkan. Tapi anehnya, si lelaki tersebut bukan menjawab pertanyaan Rohim. Dia malah tersenyum dengan pandangan yang lurus melihat ke depan. Tidak sekalipun melihat ke arah Rohim. Di situ Rohim langsung diam, karena dia merasa kalau lelaki yang duduk di sebelahnya itu tidak enak untuk diajak berbicara. Jadi Rohim memutuskan untuk fokus saja mengendarai mobilnya. Kira-kira 1 jam perjalanan, di situ Rohim merasakan ada sesuatu yang janggal. Saat itu dia mencium ada aroma bau melati yang cukup menyengat. Awalnya dia pikir mungkin itu di luar. Tapi lama-kelamaan dia merasa kalau aroma bunga melati itu bersumber dari dalam mobilnya. Dan tidak hanya itu saja. Tiba-tiba dia mendengar ada suara riuh. Suara ramai orang ngobrol. Rohim memastikan dia melihat dari kaca spion tengah. Dan di situ dia melihat semua penumpangnya itu dalam keadaan tertidur lelap. Hanya si lelaki yang berada di sebelahnya itu yang masih terjaga. Ditambah lagi situasi jalanan saat itu kondisinya benar-benar sepi. Rohim pun tidak melihat satupun kendaraan yang lewat. Tapi suara ramai itu terdengar sangat jelas. Rohim hanya diam dengan perasaan yang sedikit janggal saat itu. Suara-suara dan aroma bau melati itu masih terus saja menghantui perjalanannya. Hingga tiba-tiba pada pukul 12 lebih 20 menit, saat itu dia sampai di alas Karuban. Laki-laki yang dari tadi diam duduk di sebelah Rohim itu tiba-tiba berbicara. "Mas, habis di depan itu kita berhenti dulu ya. Kita mau makan malam. Soalnya tadi kita belum makan malam," ucap lelaki tersebut pelan. Mendengar hal itu, tentu saja Rohim seketika terkejut. Karena yang di depan itu adalah jalanan hutan yang gelap dan menyeramkan. "Oh ya Pak, ini semua penumpang bawa bekal apa bagaimana? Kalau bawa bekal tunggu saja dulu Pak, kita cari tempat terang dulu biar enak berhentinya.
Seingat saya di depan nanti itu ada pom bensin pak, ucap Rohim sopan. Sudah, mas tenang saja. Habis ini ada warung di kiri jalan, di situ kita berhenti. Itu warung langganan saya, sahut lelaki tersebut. Loh pak, ini kan sudah lewat tengah malam pak. Mana ada warung buka jam segini pak. Lagian ini masih jalan hutan loh pak, sahut Rohim dengan nada yang sedikit kebingungan. Dan tanpa menjawab ucapan Rohim, lagi-lagi lelaki tersebut nampak kembali hanya diam sambil tersenyum pelan. Dengan perasaan yang mulai heran, Rohim pun melanjutkan perjalanan dengan terus saja melihat ke arah depan. Anehnya, kira-kira sekitar 5 menit kemudian, Rohim berjalan di kawasan tersebut dengan mata kepala sendiri. Rohim melihat, ternyata di sana ada warung makan yang masih buka dan beroperasi. Loh, kok ada warung masih buka? Aku baru tahu, pikir Rohim dengan mulai melambatkan laju kendaraannya. Hingga akhirnya, sesuai arahan lelaki tersebut, Rohim pun berhenti tepat di depan warung itu dan mulai menurunkan penumpangnya satu persatu. Dan setelah semua penumpang itu terlihat turun, akhirnya Rohim pun memutuskan untuk tetap berada di dalam kendaraannya dan beristirahat karena dia berpikir kurang enak jika harus ikut makan di dalam warung tersebut. Tapi anehnya ketika Rohim baru saja memejamkan mata, dia tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan di pintu kendaraannya. Mas, ikut makan di dalam mas, ajak lelaki tersebut. Sudah pak, terima kasih, saya di sini saja, sahut Rohim sopan. Walah, nggak mau ya. Ya sudah, saya belikan kopi saja ya mas, imbu laki-laki tersebut sambil mulai berjalan kembali ke arah warung. Dan dengan hanya tersenyum pelan, Rohim waktu itu memang berharap jika dirinya dibelikan minuman oleh lelaki itu. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, lelaki tersebut terlihat keluar dari warung dan berjalan ke arah Rohim dengan tangannya yang sudah membawa segelas kopi panas. Ini mas kopinya. Sebentar ya, kami mau makan dulu di warung, ucap lelaki tersebut sambil memberikan segelas kopi kepada Rohim. Iya pak, terima kasih banyak. Sudah bapak santai saja, biar saya istirahat sebentar ya. Lagian perjalanan kita masih jauh kok, sahut Rohim. Akhirnya lelaki tersebut kembali ke warung itu dengan tidak menoleh ke arah Rohim. Di situ karena hawa dingin yang sudah menusuk tubuh, akhirnya tanpa lama-lama lagi, Rohim pun mulai meminum kopi panas yang ada di tangannya. Tapi anehnya, ketika dia baru saja merasakan rasa kopi tersebut, Rohim seketika terkejut bukan main. Karena rasa kopi itu seperti rasa air tanah. Tidak hanya itu saja, di sela-sela rasa tanah, Rohim juga mencium aroma bunga melati yang sepertinya di dalam kopi tersebut sudah dicampurkan dengan potongan bunga melati. Merasakan semua itu, tentu saja Rohim seketika membuang kopi tersebut tepat di samping ban depan kendaraannya. Loh, kopi ini kok rasanya gini amat ya? Aneh, rasa tanah, pikir Rohim seperti itu. Dan tidak berhenti di situ saja, baru saja Rohim selesai membuang kopinya, pandangan Rohim tiba-tiba teralihkan dengan pandangan janggal yang ada di dalam warung. Bagaimana tidak, dari kejauhan Rohim melihat dalam keadaan warung tersebut. Semua orang yang ada di dalam warung tersebut terlihat hanya diam dengan sama sekali tidak bergerak layaknya seorang patung. Bahkan demi memastikan semuanya, Rohim sengaja lebih mendekatkan kepalanya agar pandangannya bisa lebih jelas melihat. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, warung itu hening, seperti tidak berpenghuni. Padahal nyatanya malam itu di dalam warung ada rombongan tamuku. Tapi anehnya dilihat dari luar warung, semua orang yang ada di warung itu nampak diam dengan tidak satupun yang terlihat bergerak. Di situ karena perasaan Rohim yang kurang enak, akhirnya dia pun memutuskan untuk turun dari kendaraannya dan mulai berjalan pelan ke arah warung itu. Orang-orang ini kok aneh sekali ya, gak ada yang ngomong, gak ada yang bergerak, pikir Rohim dengan mulai berjalan mendekati warung itu dengan tangan yang tetap memegang gelas sisa kopi yang dia minum tadi. Hingga akhirnya sampailah Rohim di dalam warung. Matanya seketika terbelalak, mulutnya menganga dengan jantung yang berdebar cukup kencang. Bagaimana tidak, dengan mata kepalanya sendiri, waktu itu dia melihat seluruh orang yang ada di warung tersebut benar-benar hanya diam dengan menatap ke arah meja makan yang di situ sama sekali tidak ada makanan dan minuman. Orang-orang ini kenapa? Kok gak ada yang bergerak sama sekali? Ucap Rohim sambil mulai mendekat ke pemilik warung waktu itu. Dan pemilik warung itu juga terlihat diam di balik meja kayu. Tapi anehnya, belum sampai Rohim di depan pemilik warung itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan tepukan pundak dari customer laki-laki yang sebelumnya duduk di sampingnya tersebut.
Sudah habis ya mas kopinya? Sini, biar saya bayar. Mas boleh kembali ke kendaraan. Tunggu kami di sana. Ucap lelaki tersebut sambil tersenyum aneh. Nah di situ, karena Rohim merasa jika ucapannya tersebut bernada menyuruh agar Rohim keluar, akhirnya Rohim pun keluar dari warung itu dengan pikiran sudah mulai kemana-mana. Pikiranku kok gak enak gini ya, ucap Rohim dengan dia seketika masuk ke dalam kendaraannya dengan sesekali menatap ke arah warung dari kejauhan. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya semua penumpangnya terlihat mulai keluar dari warung tersebut dan mulai masuk kembali ke dalam kendaraan satu persatu. Malam itu sebenarnya Rohim sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Rasa takut, bingung, heran dan sebagainya itu menjadi satu. Tapi dia memutuskan untuk diam saja karena memang ada tuntutan pekerjaan. Setelah semua penumpangnya dipastikan sudah naik ke dalam kendaraannya, akhirnya Rohim pun kembali melanjutkan perjalanan yang waktu itu masih jauh. Suasana di dalam kendaraan malam itu bisa dikatakan sudah semakin hening saja. Laki-laki di samping Rohim yang sebelumnya masih tersenyum jika diajak berbicara, sejak keluar dari warung tadi semuanya nampak berbeda. Lelaki tersebut waktu itu lebih banyak diam dari sebelumnya dengan tidak menoleh ke arah Rohim. Meskipun beberapa kali Rohim mengajaknya berkomunikasi. Dan akhirnya karena Rohim merasa jika lelaki tersebut memang enggan untuk diajak berbicara, akhirnya Rohim memutuskan untuk diam dengan tidak lagi mengajaknya berbicara. Singkat cerita, pada pukul 4:30 pagi, akhirnya Rohim pun sampai di kawasan Pantai Parangtritis, yang nyatanya di situ rombongan Rohim sudah ditunggu oleh seorang kakek-kakek yang sudah terlihat diam di pinggir jalan. Sebentar mas, berhenti dulu, ucap lelaki di samping Rohim yang waktu itu tiba-tiba berbicara. Dan setelah kendaraan Rohim sudah diberhentikan, lelaki tersebut terlihat turun dari kendaraan dan menghampiri kakek-kakek yang sudah berdiri di pinggir jalan tersebut. Setelah terlihat ngobrol beberapa saat, akhirnya si lelaki itu masuk kembali ke dalam mobil. Dan dia memberitahukan jika tujuannya adalah ke Pantai Parangkusumo, bukan Pantai Parangtritis, seperti yang sudah mereka sepakati dari awal. Mas, ada perubahan sedikit ya. Kita ke Pantai Parangkusumo, sebelahnya Pantai Parangtritis, ucap lelaki tersebut. Dan Rohim pun mulai kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Pantai Parangkusumo, tentu saja Rohim dengan sigap membukakan pintu untuk semua penumpangnya, sekaligus membukakan garasi agar semua barang bawaan penumpang tersebut tidak ada yang ketinggalan. Dan di momen itulah, Rohim akhirnya bisa melihat satu persatu wajah sebuah penumpangnya dengan jelas, yang ternyata tak ada satupun wajah dari penumpang tersebut yang terlihat tersenyum. Semuanya nampak datar dengan tanpa ekspresi sama sekali. Mengetahui semua itu, Rohim pun masih tetap menganggap wajar karena dia merasa jika mungkin semua penumpangnya tersebut masih dalam keadaan kelelahan. Karena sudah lama dalam perjalanan, mungkin mereka lelah, begitu pikiran Rohim. Pak, ini nanti kemana saja rutenya setelah Pantai Parangkusumo ini? Terus mau kemana lagi? Ucap Rohim sopan dengan dia mulai menutup pintu bagasi kendaraannya. Gak kemana-mana kok mas. Nanti kita mau di Pantai Parangkusumo ini saja. Dan mungkin agak kesiangan kita mau ke Pantai Parangtritis, sahut lelaki tersebut. Mendengar hal itu, Rohim pun mengangguk dan memberikan tanda jika dia akan standby di kendaraannya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ya sudah ya pak, saya standby di kendaraan saya. Nanti kalau butuh apa-apa, bapak bisa langsung ke sini, ucap Rohim sambil tersenyum sopan. Setelah sebuah penumpang sudah dipastikan keluar dari kendaraannya, Rohim pun masuk kembali ke dalam kendaraannya dan tanpa lama-lama dia pun beristirahat karena sudah semalaman dia tidak tidur sama sekali. Hingga akhirnya pada pukul 5 pagi, Rohim tertidur terlelap di dalam kendaraannya dengan rasa ngantuk yang memang sudah sangat memaksanya. Sekitar pukul 11 siang, Rohim terbangun karena dia mendengar suara anjing yang terdengar menggonggong di sekitar kendaraannya. Mendengar hal itu, Rohim pun terbangun dan seketika dia terkejut karena dia merasa sudah terlalu lama beristirahat. Waduh, ketiduran lama sekali ini. Bagaimana penumpangku? Pikir Rohim dan seketika dia turun dari kendaraannya. Tapi anehnya, bukannya ramai keadaan pantai waktu itu. Waktu itu, posisinya pantai benar-benar sepi. Tidak ada satupun pengunjung yang terlihat warawiri. Saat itu yang ada hanya beberapa warga lokal yang terlihat duduk dan berteduh karena panasnya matahari. Di situ perasaan Rohim benar-benar mulai kebingungan. Karena di dalam kendaraannya pun itu sudah benar-benar bersih.
Tidak ada barang-barang penumpangnya yang tertinggal satupun. Di situ dia berpikir, jangan-jangan penumpangnya hilang. Kalau hilang urusannya bisa ribet. Begitu di dalam pikiran Rohim. Tapi dia tidak kehabisan akal. Akhirnya Rohim waktu itu memutuskan untuk pergi ke pantai Parangtritis karena dia menganggap jika semua penumpangnya tersebut sedang pergi ke pantai Parangtritis. Sesampainya di pantai Parangtritis, Rohim sempat kebingungan karena kondisi pantai Parangtritis waktu itu bisa dikatakan sedang banyak pengunjungnya. Dan berbekal ingatan wajah dari penumpang yang sebelumnya dia lihat, akhirnya Rohim pun berjalan mondar-mandir dengan melihat satu persatu wajah di setiap pengunjung yang ada. Dan setelah 3 jam Rohim mencari di pantai Parangtritis dan tak kunjung menemukan penumpangnya, akhirnya Rohim pun memutuskan untuk kembali ke pantai Parangkusumo dengan besar harapan bahwa penumpangnya sudah kembali ke titik awal di mana mereka diturunkan tersebut. Sudah hampir asar. Pasti mereka sudah lelah dan berpikir kembali ke kendaraan. Mendingan aku kembali saja ke pantai Parangkusumo, tempat aku menurunkan mereka tadi. Mudah-mudahan mereka sudah ada dan menungguku di sana. Pikir Rohim seperti itu. Namun sayangnya, saat Rohim sudah sampai di titik awal mereka berpisah, Rohim tidak kunjung melihat adanya satu orang pun di sana. Keadaan tempat tersebut benar-benar sepi dan tidak ada tanda-tanda orang ataupun pengunjung yang datang menghampiri. Di situ, pikiran Rohim rasanya sudah sampai pada puncak kebingungannya. Dia linglung, dia bingung dengan semua yang sedang dia hadapi. Ketika dia masih bingung mondar-mandir, pandangan Rohim tiba-tiba teralihkan dengan adanya sosok kakek-kakek yang sepertinya kakek-kakek tersebut adalah warga lokal yang sedang beristirahat. "Permisi, Kek, apa kakek tahu rombongan orang yang sedang berlibur di daerah ini?" tanya Rohim sopan. Gak ada orang sama sekali, Mas. Saya dari pagi di sini, tapi saya tidak lihat ada pengunjung di pantai Parangkusumo ini, ucap kakek-kakek tersebut. Kalau kakek dari pagi, seharusnya kakek tahu dong kendaraan saya dari pagi parkir di situ, ucap Rohim dengan tangan yang menunjuk ke arah kendaraannya yang sedang berhenti. Iya sih, Mas, saya tahu kendaraan itu dari pagi sekitar pukul 5, tapi saya nggak lihat kalau kendaraan itu menurunkan orang. Kendaraan itu dari tadi saya lihat hanya diam di situ, jelas kakek-kakek tersebut. Jadi begini, Kek, saya supir kendaraan itu, saya dari Malang, dan saya bawa penumpang sekitar 9 orang. Memang benar dari pagi saya sampai di sini pukul 5 pagian, dan setelah saya menurunkan semua penumpang saya tidur karena kelelahan. Dan anehnya setelah saya bangun pada pukul 11 siang, semua penumpang saya sudah hilang, Kek, jelas Rohim dengan nada yang mulai kebingungan. Di situ, karena si kakek tersebut berbeda pendapat dengan Rohim, akhirnya mereka pun terlibat perdebatan yang bisa dikatakan cukup panjang. Sebelum saya kemarin ke sini, sebenarnya saya ketemu kakek-kakek di jalan besar dan kami berhenti. Awalnya tujuan saya memang pantai Parangtritis, tapi anehnya setelah salah satu penumpang saya turun dan berbicara dengan kakek yang ada di pinggir jalan tersebut, tujuannya berubah ke pantai Parangkusumo ini, kayak Ibu Rohim meyakinkan. Mendengar hal itu, kakek-kakek yang sebelumnya terus menjangkal ucapan Rohim, waktu itu seketika diam dan menatap wajah Rohim dengan tatapan yang cukup keheranan. Sepertinya memang benar, mendingan sekarang kamu pulang saja. Penumpangmu tidak akan kembali. Tenang saja, kamu tidak akan berurusan dengan orang hilang dan sebagainya. Karena asal kamu tahu, penumpangmu itu bukanlah orang, melainkan hantu, ucap kakek itu pelan. Mendengar hal itu, Rohim pun masih bersikukuh tidak percaya dengan sesekali kembali menceritakan apa yang sudah Rohim alami sebelumnya. Mana mungkin, kayak kalau mereka hantu. Kemarin itu saya sempat ngobrol kayak sama mereka. Malahan mereka sempat makan di warung, terus saya dibelikan kopi. Kalau nggak salah di daerah Karuban. Sudah, Nak, kamu percaya saja sama kakek. Kakek ini orang asli sini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami hal ini. Di pantai ini sudah biasa ada kejadian seperti itu. Karena ini bukan pantai sembarangan. Ada gerbang gaib menuju kerajaan Ratu Kidul, ucap si kakek tersebut meyakinkan dengan cukup tenang. Mendengar hal itu, Rohim seketika lemas. Tubuhnya bergetar hebat. Sedangkan jantungnya terus saja berdebar cukup kencang. Hingga akhirnya tanpa lama-lama lagi, Rohim pun berpamitan pergi kepada kakek tersebut dengan pikiran yang rasanya sudah tidak bisa ia gambarkan lagi. Sepanjang perjalanan pulang, Rohim hanya diam dengan tidak sekalipun berhenti sambil sesekali mengenang kejadian sebelumnya yang sudah ia alami.
Di sisi lain, dia sangat tidak percaya dengan apa yang kakek tersebut ucapkan, bahwa semua penumpangnya itu adalah hantu. Mengingat setahu Rohim, tidak ada hantu yang mampu menapakkan kaki di atas tanah. Namun di sisi lain, jika mengenang semua keanehan seperti bau di dalam kendaraannya dan keanehan di dalam warung sebelumnya, Rohim mulai merasa jika ucapan kakek tersebut bisa jadi memang benar adanya. Dan dengan terus memikirkan semua itu, Rohim melanjutkan perjalanannya kembali ke Malang dengan waktu yang memang sudah semakin malam saja. Singkat cerita, sekitar pukul 1 dini hari, Rohim sampai di rumahnya dan seketika duduk dengan pikirannya yang masih kemana-mana. Dan di momen itulah, Rohim akhirnya membuka amplop pemberian penumpang tersebut. Yang biasanya Rohim tahu, amplop tersebut adalah berisi uang tunai, biaya sewa perjalanannya. Tapi anehnya, ketika amplop itu sudah dibuka, perasaan takut Rohim rasanya sudah sampai pada puncaknya. Asal kalian tahu, amplop tersebut ternyata tidak berisikan uang, melainkan berisi 7 daun sirih besar yang sudah dilipat sedemikian rupa. Di situ, Rohim akhirnya kembali lemas, dan dia mulai menceritakan apa yang sudah dia alami sebelumnya kepada istrinya. Detik demi detik yang ia lalui benar-benar diceritakan pada istrinya, yang bisa dikatakan sejak saat itu, akhirnya Rohim pun percaya jika makhluk halus benar-benar ada dan tidak semua makhluk halus di dunia ini tidak mampu menapakkan kakinya ke tanah. Dia adalah saksi hidup jika ada makhluk halus yang mampu berjalan dan menyerupai manusia pada umumnya. Bahkan sampai cerita ini diceritakan, Rohim masih tidak pernah mendengar kabar adanya orang hilang di pantai Parangkusumo yang sesuai dengan ciri-ciri penumpang yang dia bawa sebelumnya. Sudah beberapa kali Rohim kembali ke kampung tempat di mana titik penjemputan itu berada. Tapi anehnya, menurut keterangan warga Kabupaten Malang tersebut, rombongan yang sudah diceritakan Rohim memang tidak pernah ada. Tak ada satupun warga yang mengaku mengenal bahkan mengadakan tur Jogja seperti yang sudah diceritakan Rohim sebelumnya. Akhir cerita, meski sampai saat ini masih belum tahu siapa sebenarnya mereka, Rohim masih menyimpan cerita itu dan diceritakan kepada rekan-rekan agar bisa lebih hati-hati lagi dalam melakukan kunjungan wisata. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya banyak ucapan terima kasih kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.